Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang bajunya coklat di kelas bahasa ya sekarang ya. Ya. Jadi udah naik kelas nih dari kelas 10 sekarang udah kelas 11 bahasa. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, di sini sudah ada KM-nya belum? Sudah ada ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Sunan. Oke, KM-nya silakan untuk berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Terima kasih ke siapa Ananda Sunar ya yang sudah memimpin doa dan Bapak ucapkan hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam keadaan kita pakai masker semua ya, tapi mudah-mudahan tidak menjadikan beban kita bahwa hari ini menjadi hal yang sangat menyakitkan dan menyulitkan, tapi justru kita jadikan hari ini sebagai bahan untuk mengkaji diri kita agar kita lebih waspada, menjaga kesehatan dengan baik, dan menjadikan diri kita lebih beriman kepada Allah Subhanahu. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan absen dulu. Untuk absen, semuanya hadir semua ya? Hadir. Oke, semuanya hadir dan insya Allah sudah siap hari ini untuk melakukan pembelajaran dengan Bapak di materi fikih, yaitu bab 2. Karena kemarin kita bab 1 sudah ketemu dengan bab 1 yaitu masalah jinayah. Ya, baik. Untuk supaya Bapak ingin tahu fokusnya Ananda kelas 11 bahasa, ada permainan. Nah, sekarang semuanya begini. Sekarang semuanya begini. Oke. Tangannya semuanya ke depan. Semuanya ke depan. Sudah ke depan semua? Sudah. Nah, jadi gini. Nah. Bisa? Oke, bisa. Kalau nanti ada yang nggak bisa, berarti belum fokus. Ya, lihat Bapak, lihat Bapak. Lihat Bapak. Bisa? Oke, Bapak hitung. Semuanya tangan di depan. 1, 2, 3. Itu kenapa dikiri ya? Kamu mah jadi segadok gini ya? Oke, duduk semua. Nah, itu adalah salah satu permainan bagaimana kita bisa konsentrasi terhadap satu pikiran kita agar kita bisa nanti di saat menerima pembelajaran apapun antara otak kiri dan otak kanan itu seimbang. Ya, otak kanan menerima pelajaran, otak kiri kita berpikir bagaimana caranya menerima. Seperti itu. Satu, bagaimana ini bekerja dan ini diam. Yang ini bekerja, yang ini diam. Jadi jangan sampai nah, akhirnya kan jadi bentrok juga, akhirnya jadi begini. Nah ya. Nah itu. Baik, dan untuk yang selanjutnya, Bapak ini bertanya. Kemarin kita sudah bertemu dengan pelajaran pertama tentang jinayah. Ya. Cuma yang menjawab nanti Bapak kasih nilai untuk ulangan lisan aman. Ada berapa macam pembunuhan? Tiga. Sebutkan satu. Pembunuhan disengaja, pembunuhan tidak disengaja, dan pembunuhan bersalah. Pembunuhan tidak disengaja hukumannya adalah silakan qisas. Pertanyaan terakhir ketiga. Cung yang mau menganalisis tentang kemarin gambar yang Bapak tampilkan yang berhubungan dengan jinayah. Nah, bisa. Yang siapa menjawab? Iya. Dari analisis itu kita bisa melihat bahwa sosial media itu bisa menjadi tempat yang yaitu banyak kasus pembulian kayak gitu, jadi termasuk ke dalam jinayat. Contoh
pembelian seperti itu. Oke, tepuk tangan buat ini. Berarti sama dengan pembunuhan karakter. Oke, baik. Sebelum kita mulai dengan materi bab 2 tentang hudud, mari kita sama-sama membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dengan materi bab 2 tentang hudud. Terlihat di depan? Terlihat. Ada apa? Hudud. Bab 2 tentang hudud. Apa itu hudud? Ada yang sudah membaca? Boleh? Tapi Kemudian hudud adalah bentuk jama dari kata had yang berarti pencegahan al-maun atau pembatasan antara dua hal. Adapun secara bahasa arti had adalah pencegahan. Menurut istilah, hudud adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain dari menghilangkan nyawa seseorang ataupun penganiayaan. kesimpulannya apa? Hudud itu pencegahan atau hukuman. Itu hudud namanya. Jadi hudud itu adalah pencegahan atau hukuman bagi pelaku-pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan apa saja yang ada yang nanti akan dijelaskan dalam materi hudud. Salah satunya ada zina, ada dua, tiga, Mencuri. empat, Minum lima. Ini satu lagi atau merampok, menyamun dan merompak. Jadi yang dibahas di hudud itu tentang bagaimana hukuman atau pencegahan zina, kodok, mencuri, minuman khamar, merampok atau menyamun. Baik, kita lakukan satu-satu. Yang pertama tentang zina. Zina adalah memasukkan zakat ke dalam farji. Zina adalah memasukkan zakat ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Maksud dari tidak ada subhat itu tidak ada halangan. Jadi suka sama suka. Itu namanya zina. Tapi Pak, ada suami istri suka sama suka. Ya, beda lagi lah suami sama istri mah. Itu mah halal. Betul, halal. Ya, betul halal. Yang tadi ngomong kami ya? Kami. Kayaknya aku cepat nikah ya. Ya, halal. Tapi kalau yang baru pacaran melakukan zina, hukumnya haram. Sekarang yang kedua, tentang kodok. Kodok secara bahasa adalah melempar dengan menggunakan batu atau yang sejenisnya. Kalau menurut istilah adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina, menuduh orang lain zina. Jadi kodok itu bisa dikatakan sebagai fitnah. Contoh nih, misalkan siapa ya, Fikri itu seorang ustadz. Karena memang Hafid itu pedengki, maaf ya, Hafid itu pedengki, pingin Fikri itu hancur karir ustadznya. Akhirnya Hafid itu mengatakan bahwa Ustadz Fikri kemarin saya lihat dia sedang berzina dengan si A. Dan ternyata tidak terbukti. Siapa yang dihukum? Tapi kalau terbukti siapa yang dihukum? Hukuman bagi yang kuasa apa? Nih. Hukuman bagi yang kuasa adalah 80 kali cambukan bagi orang yang merdeka. Siapa orang yang merdeka? Kita semua. Maka hukumannya apa? 80 kali cambukan. Dicambukan sama, cambukannya sama dengan yang hukuman zina goel ya, sama. Jadi kalau misalkan tadi Bapak contohkan, Fikri memaafkan dan Hafid akan hilang hukumannya. Ya, makanya memaafkan itu lebih baik. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Cukup? Baik, kita lanjutkan tentang minuman keras. Minuman keras atau minuman khamar atau minuman yang memabukkan. Khamar adalah bentuk pakar. Betul nggak orang yang mabuk suka gila, suka seperti orang gila? Itu nggak? Minum, teler, ngaco kemana-mana ngomongnya ya. Pak, kalau mabok naik bis gimana tuh? Muntah, nah itu mah apa ya? Itu mah penyakit bawaan, ya. Tapi itu tidak termasuk ke dalam minuman khamar. Itu mabuk karena penyakit. Jadi jangan disamain. Ini mabuk karena minuman khamar. Nah, minuman keras atau minuman khamar besar-besar dan menghilangkan akal. Sebab khamar dengan cara dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Semua agama tidak ada yang
menghalalkan, tapi semuanya mengharamkan. Baik, terus yang selanjutnya hukuman bagi yang minum khamar, Tajul Ulama mengatakan 80 kali cambukan. Sama dengan yang kalau di Indonesia itu sudah ada diterapkan di Aceh. Dan 80 kali cambukannya itu tempat umum lalu pakai rotan cambuknya. Ya, gitu. Terus yang selanjutnya hikmah larang minum khamar, masyarakat terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, menjaga dan sebagainya. Jadi memang minuman khamar itu bukan minuman yang ada mereknya saja. Contoh seperti oplosan. Kalau sekarang itu yang Bapak pernah tahu seperti ngelen, bukan Bapak pernah nyobain ya, ngelen, kalian gitu ya, itu sama juga hukumnya haram. Minum obat apa? Komik. Mencuri. Sekarang. Secara bahasa mencuri adalah mengambil harta atau selain secara sembunyi-sembunyi. Mau mencuri, mengambil barang tanpa hak ataupun mengambil sesuatu tanpa minta izin. Pak, gimana kalau mencuri hatinya? Boleh atau enggak? Mencuri atau enggak? Itu bukan mencuri namanya. Tapi memang cinta. Tapi Pak, gimana emang mencuri? Ya iya, kalau mencurinya itu kalau dirobek dadanya diambil hatinya baru bisa. Maka itu membunuh ya. Pembunuhan disengaja malah. Itu luar biasa. Makanya mencuri hati mah ya itu mah ekspresikan saja lah. Tapi ingat satu hal tadi, jangan melakukan zina. Nah, pembuktian praktik pembunuhan kesaksian dari 2 orang saksi yang adil, itu harus ada saksi. Hak bagi pencuri adalah misalnya 1/4 benda emas atau 3 dirham perak atau 3,3 gram emas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyamun, perampok, dan tadi mencuri sebetulnya hampir sama antara mencuri, penyamun, perampok, dan perampok hampir sama. Cuman yang berbeda adalah nanti di hukumannya. Ya, berbeda di hukumannya serta jenis jadi apa yang dilakukannya. Nah, sekarang kita lihat tentang hukuman yang ada di dunia. Nah ini hak atau bentukan hukuman bagi perampok, penyamun, dan perompak ada di surat Al-Maidah ayat 33. Nah, yang pertama ada A. Jika merampas dan membunuh dihukum mati dan disalib. Jadi kalau misalkan menyamun, merompak, dan merampok itu sambil membunuh, maka hukumannya itu lebih parah daripada yang membunuh saja. Yaitu apa? Dikisos dan disalib. Dihukum mati dan disalib. Berarti jasadnya setelah dihukum mati lalu disalib. Terus yang selanjutnya ada belum merampas harta tapi membunuh, maka hukumannya kisos. Jadi cuma membunuh doang, tapi tidak mengambil hartanya, maka hukumannya kisos. Terus yang C hanya merampas saja, artinya adalah potong tangan, berarti sama dengan mencuri tadi. Menakut-nakuti saja, maka hukumannya adalah diasingkan. Ternyata menakut-nakuti itu di Islam itu dihukum, diasingkan hukumannya. Contoh misalkan Bapak nih, Bapak itu karena memang lagi seneng bercanda gitu ya, akhirnya awas lo, aku rampok lo kamu nanti kalau pulang, aku bunuh lo kamu nanti kalau pulang. Itu sama aja dengan sama aja dengan kita itu menakut-nakuti atau prank. Ini sekarang di YouTube banyak tuh prank-prank tentang bahwa itu begal, kita bawa pisau, ada motor lewat, kita begal gitu kan, seolah-olah begal. Ternyata di Islam itu dilarang. Hukumannya apa? Diasingkan selama 1 tahun. Luar biasa, karena kenapa? Memang Islam itu menjaga bagaimana kita silaturahmi dengan baik pada sesama. Bagaimana kita menjaga etika, bagaimana itu tidak akan terjadi. Karena biasanya orang melakukan kejahatan itu berawal dari apa? Dari candaan. Di situ ada gambar. Ada gambar? Gambarnya sedang apa itu? Boleh buat maksiat tapi dengan syarat. Ada nggak sih maksiat ada syaratnya? Ada nggak sih? Oke. Ini satu gambar yang harus dianalisis. Tapi dianalisisnya adalah per individu. Baik, silakan. Waktunya sudah ada kami, maka silakan siapa yang akan mengeluarkan analisis tentang gambar ini. Kenapa ada boleh buat maksiat tapi dengan syarat, sedangkan judulnya materi kita hudud. Boleh? Maka Mia ya? Ya. Oke, silakan berdiri. Di situ saja. Menurut hasil analisis, menurut saya bahwasanya dari contoh cerita boleh buat maksiat tapi dengan syarat, secara tidak langsung
Dan walaupun di situ ada syaratnya, carilah tempat di mana Allah tidak melihat, sementara Allah Maha melihat. Jadi secara kesimpulannya tidak ada tempat yang tidak lihat, semuanya Allah melihatnya. Oke, baik. Siapa yang Oke, baik. Sekarang analisis gambar kedua. Oke. Analisis gambar kedua adalah analisis gambar di bawah ini dan kaitkan dengan hudud. Ingat besar tuh. Oke, silakan Rahman Hafid. Ya. Baik, menurut hasil analisis saya antara gambar sosial media terhadap hudud ini, di mana media sosial sekarang kita dapat mempublis sesuatu dengan cepat dan dapat dijangkau oleh hampir setiap orang dapat menjangkauinya. Dalam kasus sudut ini terdapat banyak sekali hal yang bisa mengkaitkannya pada sesuatu kejadian yang tidak baik. Semisalkan dengan berzina, kita dengan mempost atau memposting suatu foto yang dipercantik, hal tersebut dapat menimbulkan hasrat bagi seorang lawan jenis untuk memperzinanya atau melakukan perzinaan dengan orang tersebut. Adapun hal lainnya seperti mencuri, kita bisa memposting sebuah barang atau pencapaian kita di sosial media tersebut hingga menimbulkan iri pada orang lain dan menimbulkan rasa ingin mencurinya, maka suatu saat barang tersebut bisa saja dicuri oleh orang yang melihat di sosial media tersebut. Sekian dari saya. Oke, tapi ini gambar yang terakhir dan ini tugasnya adalah nanti buat kelompok. Ya, tugasnya sudah ditugaskan, tugasnya tugas kelompok, dibikin 4 kelompok atau kelompok 5 orang. Tugasnya apa yang harus dilakukan dengan melihat gambar di bawah ini dan dikaitkan dengan hudud. Tapi ini untuk tugas minggu yang akan datang. Tugas ini dikerjakan dengan baik. Minggu depan kelompoknya nanti dilaporkan. Minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Kalaupun minggu depan nanti dijadwalkan untuk daring, maka nanti bisa dikirim ke Google Classroom. Jelas ya? Karena hari ini kita kebetulan diperbolehkan untuk luring atau bertatap muka dengan jaga jarak dan sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih dari Bapak, mohon maaf, dan sebelum diakhiri mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Dan sebelum kita tutup, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas 11 Mahasiswa Persilakan. Selesai. Baik, terima kasih dari Bapak. Mohon maaf banyak kekurangannya dan Bapak pamit, mudah-mudahan minggu depan bisa bertatap muka kembali dalam keadaan yang terbatas. Dan walaupun nanti di daring, maka tugas tetap dikerjakan dengan baik. Terima kasih, mohon maaf atas semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin keluar.